Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Bitok, Banjarmasin Pos bicara apa saja, dan kita beritahukan bahwa seperti biasa acara ini kita di tiga media sosial kita live, yaitu di Banjarmasin Pos online, kemudian di Facebook Banjarmasin Pos online, Instagram Banjarmasin Pos, dan di YouTube Banjarmasin Pos News Video. Kali ini kita kedatangan dari KPK ini. Dari KPK, cuman bukan urusannya, tidak ada urusan dengan OTT. Jadi kali ini kita ketemu dengan Bapak Cecep Ramadhani, Sarjana Komputer, Eskom, Pak. Siap. Selamat sore Pak Cecep. Selamat sore. Pak Dhani ya Pak ya. Pak Dhani, selamat sore. Dan ini Pak Dhani ini dari KPK. Cuman KPK di sini yaitu Koalisi Pejalan Kaki, dan Bapak Dhani ini sebagai koordinator KPK, Pak. Ini Kalimantan Selatan ya, Pak? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kemudian, nah ini mungkin langsung saja ya Pak ya. Siap. Katanya di tanggal 22 kemarin Pak, itu merupakan hari pejalan kaki ya. Ya. Nah, ini pejalan kakinya Pak, hari pejalan kaki ini untuk dunia atau nasional atau bagaimana Pak? Jadi historinya ya, kenapa tanggal 22 kenapa Januari itu ini? ditetapkan sebagai hari peringatan pejalan kaki. Siap. Ini terkait dengan kejadian di Jakarta khususnya. Itu tentang kejadian di mana pejalan kaki itu ditabrak oleh pengendara. Oh. Ya. Jadi kalau kita mengenalnya itu tragedi Tugu Tani. Oh, tragedi Tugu Tani. Di mana 12 kejadiannya tahun di situ Pak ya. lalu, 12 tahun yang lalu ada 12 pejalan kaki yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Nah, jadi dari dari kesepakatan dan pemerintah juga mendukung bahwa itu dijadikan sebagai hari peringatan pejalan kaki. Pak, kalau melihat Pak ya, ini kalau pejalan kaki itu biasanya hubungannya kalau di sebuah kota itu biasanya kan trotoar Pak. Ya, karena trotoar. Nah, sebenarnya fungsi trotoar ini setahu Bapak fungsi utamanya atau sebenarnya fungsinya ini apa sih Pak sebenarnya? Tidak lain adalah fasilitas yang mana digunakan untuk para mobilitas, maksudnya para kita sebagai masyarakat untuk melakukan mobilitas di luar dari yang namanya alat transportasi bermotor. Jadi kita ini kan dibekali nih alat transportasi secara alami itu kaki. Nah, di pemerintah sendiri kita ada namanya undang-undang yang menjamin fasilitas yang diterima oleh para pejalan kaki, salah satunya trotoar. Pak, itu kalau kita bicara sedikit masalah itu Pak, kalau sebenarnya di sebuah kota itu di semua ruas jalan tuh atau bagaimana Pak? Harus ada trotoar tuh atau ada hal-hal tertentu? Jadi ada situasional kondisinya yang mana sebetulnya setiap ada jalan itu juga ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses para pejalan kaki. Jadi ada jalan untuk mesin dan ada jalan untuk yang kita para pejalan kaki. Itu seyogyanya. Tapi kita nggak saklek juga ya kita melihat kondisi pemerintah dalam mengadakan fasilitas tersebut, dan kita juga lihat kondisi jalannya itu tipenya apa gitu. Kita nggak mungkin kan tipenya jalan lingkungan tapi trotoarnya harus dibangun juga. Jadi kita lihat kondisinya gimana. Pak, kalau kita lihat beberapa kota itu seringkali fasilitas pejalan kaki ini, trotoar itu kadang-kadang berbeda gitu loh ukurannya. Apakah ada perbandingan atau ada aturan khusus? Karena kalau kita lihat ada yang kadang-kadang pernah gitu loh, tapi jarang sih memang trotoarnya terlalu lebar gitu loh. Kayaknya wah ini kayaknya untuk pejalan kaki asik banget Bang, tapi lebar. Tapi ada juga kadang-kadang trotoarnya kayaknya nggak layak gitu loh, maksudnya kecil gitu loh, kayaknya hampir kayak dipaksakan setengah hati lah gitu loh. Nah, ini sebenarnya ada ini nggak, Pak? Tergantung dari keberpihakan pemerintah juga sendiri, kepeduliannya sendiri, dan juga roadmap dari pemerintah daerah. Yang mana apakah pemerintah ini sudah mendukung program nol emisi, zero emisi, yang mana ditekankan untuk transportasinya itu
ditekan seminim mungkin untuk penggunaan kendaraan bermotor yang bersifat pribadi. Kita bicara masalah trotoar tadi. Trotoar ini terkait dengan pejalan kakinya sendiri. Nah, pejalan kaki sendiri ini tidak bisa dipisahkan dengan moda angkutan juga. Betul. Nah, kita mungkin seyogyanya bisa berjalan lah dengan kondisi di sekitar ya, ibaratnya dari kantor ke tempat yang bisa kita akses dengan kondisi yang nggak terlalu jauh. Tapi bayangkan kalau mereka harus bisa mobilitasnya di atas 5 atau 6 kilo. Nggak mungkin kan jalan kaki karena memakan waktu. Nah, disitulah nanti pemerintah ini akan akan membuktikan bahwa konsep apa yang akan menjadi utama. Apakah konsep kota itu menginginkan menekan emisinya dengan menerapkan memperbanyak fasilitas trotoar plus dengan fasilitas moda angkutan umumnya. Artinya terhubung koneksinya. Nah, jadi semakin lebar fasilitas pejalan kaki itu semakin besar juga kita bisa menekan pemakaian moda transport yang pribadi. Nah, karena kita mikirnya gini, setiap kali kita mobilitas, kita menginginkan angkutan umum itu bisa dipakai secara luas. Jadi bukan kepada pribadi. Ya, itu yang ditekankan. Jadi kalau pertanyaannya apakah trotoar itu harus besar atau harus kecil atau apa, itu terkait nanti dengan perkembangan di kotanya itu sendiri. Gitu. Kemana mereka arahnya, Pak. Pak, kalau sekarang itu kan trotoar tuh sekarang sudah mulai orang familiar atau sudah mulai disediakan. Cuman yang jadi masalah sering kita lihat trotoar itu sering berubah fungsi kan, Pak. Iya, betul. Nah, khususnya ada yang kadang-kadang dikasih untuk jualan, kemudian buka lapak, kemudian buka gerobak. Nah, kemudian juga ada yang apa itu bisa dibenarkan atau ada hal-hal tertentu sebenarnya trotoar ini diperbolehkan. Kadang-kadang ada yang untuk yang kita bicarakan baru saja, Pak, ada koneksi misalnya untuk kendaraan bermotor itu misalnya angkutan umum. Cuman akhirnya trotoar itu tertutup karena untuk misalnya halte lah anggap. Nah, ini apakah ada istilahnya aturan atau ada dispensasi beberapa kawasan yang memang trotoar itu bisa dalam tanda kutip dikorbankan, Pak? Kalau kita bicara dikorbankan ataupun dikasih dispensasi, kayaknya udah harga mati deh. Karena itu udah dijamin oleh undang-undang sendiri. Karena ada undang-undangnya. Nah, terus untuk terkait yang alih fungsi dan sebagainya itu kembali lagi kepada pemerintah setempat. Apakah ini betul nih, serius nggak untuk menyediakan fasilitas bagi para pejalan kaki, terus pendestriannya dan sebagainya, apakah itu betul serius atau tidak? Disitulah bukti dari keberpihakan pemerintah. Kalau menginginkan adanya sentra UMKM pedagang kaki lima atau apa, ayo kita pikirkan, kita rembuk bagaimana konsep pemberdayaan UMKM itu tidak mengganggu hak-hak para pejalan kaki juga. Nah, terus untuk masalah halte nggak perlu langsung di pinggir jalan atau nggak harus pas di trotoar. Tapi kita bisa memakai konsep yang mana itu jalan, terus ada trotoar, baru ada halte gitu. Iya betul, Pak. Ini kadang-kadang haltenya harus dikorbankan gitu kan. Nah, ini untuk kepentingan umum juga. Padahal undang-undang untuk pejalan kaki ini kan sudah lebih tegas juga sebenarnya. Sudah. Nah, Pak, ini juga sekarang ini kan trotoar ini kan kebanyakan kan memang untuk memang orang banyak umum ya makanya. Nah, sebenarnya seberapa peduli sih untuk yang disabilitas? Memang sekarang ini kan sudah kelihatan nih ada memang yang sebagian orang sudah tahu bahwa ada yang tanda kuning, itu ada tanda ini untuk apa. Nah, sekarang seberapa persen sih, Pak, sebenarnya kepedulian atau untuk disabilitas ini sendiri trotoar itu gitu? Oke, kita berkaca di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin. Kalau tidak salah ya, kalau seandainya ada salah mungkin bisa diperbaiki datanya. Kita di Banjarmasin ini mempunyai trotoar yang mempunyai predikat ramah disabilitas itu pertama kali di tahun 2016. Itu di daerah Belitung. Malah di daerah Belitung. Di daerah Belitung, bukan di area betul. Kalau pembangunan Ayani sendiri kan setelah Belitung itu, kalau nggak salah ya. Nah, jadi trotoar yang mempunyai predikat ramah
disabilitas pertama kali itu ada di Belitung. Itu Belitung. panjangnya sekitar 200 sampai 300 meter. 300 meter. Pertanyaannya, apabila trotoar itu punya predikat ramah disabilitas, itu seberapa penting ya? Nah, itu juga kembali lagi kepada konsep Kepedulian pembangunan tadi ya. kota, pembangunan ini kota, maunya bahwa gimana? kota yang dikatakan kalau Ramah. bahasa kita itu JOS Jos. atau apa namanya, masa-masa kekinian itu yang sustainability. Iya. Nah, itu adalah kota yang tidak meninggalkan siapapun. Iya, tidak Jadi membedakan. ya tidak membedakan Ramah disabilitas. ramah disabilitas. Jadi kita kalau perbandingannya seberapa banyak sih orang para disabilitas itu bisa berjalan di trotoar? Bukan masalah bukan itunya, itunya ya. Tapi seberapa peduli ya, nih. seberapa pedulinya. Satu pun istilahnya mereka tetap dilayani kan, Betul, Pak, karena sama konsep kan, mereka sama. Pembangunan yang paling mantap itu adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun. Ayo kita sama-sama. Nah, gitu. Pak, kalau disabilitas itu sendiri, Pak, itu memang diwajibkan nggak, Pak? Maksudnya dalam pembuatan itu memang sudah di dalam undang-undang Sudah ada pakemnya, sudah ada. Jadi mereka betul-betul ya, harus betul. menyediakan. Harus menyediakan. Bahkan bukan di jalan aja, di gedung pun yang Iya, mempunyai betul. konsep pelayanan publik dan sebagainya itu harus Harus diterapkan ada. juga. Apalagi di publik nih, Pak, memang Ya, ruang contohnya publik. seperti yang dibangun oleh Pemkok Banjarmasin yang baru-baru ini di MPP. Di pelayanan publik. Pelayanan publik itu di mana kita lihat ada akses disabilitasnya dan sebagainya. Pak, kalau untuk pejalan kaki sekarang, Pak, Siap. di Kalimantan Selatan ataupun di Banjarmasin sekarang ini kan, sudah ada komunitasnya nggak, Pak, kita terbentuk? Oh ya, kita bicara kembali ke basic ya. Iya. Kita itu adalah koalisi pejalan kaki, yang mana mungkin Mas sedikit kita revisi. Iya. Sebetulnya KPK itu bukan KPK anonimnya ya, tapi anonimnya itu lebih kepada KOPK. KOPK sekarang. Ya, cuman waktu kita pembuatannya itu mencari anonim yang lebih yang sekira lebih dikenal ya. Jadi kalau secara nasional di KOPK ya. Indonesia itu dikenal sebagai KOPK, Koalisi Pejalan Kaki, yang mana itu berbarengan dengan tragedi itu. Nah, terus untuk KOPK di Kalimantan Selatan sendiri ini baru aktif sekitar 2-3 tahunan lah. Pak, oke. Untuk lebih detail lagi untuk KOPK ini sendiri, Pak, kita ada jeda iklan berikut dulu. Siap.